nama saya Mutifat Hamdia dengan NIM 221330053, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tugas kuliah, yaitu learning journal yang diberikan oleh Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi di pertemuan ketiga ini pada tanggal 7 Maret 2024, di mana kelas kami sudah memulai diskusi seperti biasa, dimulai dengan kelompok 1, dan kelompok 1 membahas mengenai penulisan berita dan artikel, di mana sebelum mereka mempresentasikan, sebenarnya pada minggu kedua sudah dijelaskan oleh Pak Adi terkait bagaimana penulisan berita dan artikel, apa fungsinya, jenisnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di kelompok 1 ini membahas kembali atau mengulas kembali mengenai penulisan berita dan artikel, dan balik laptop, kita akan menuntas materi-materi yang diberikan oleh kelompok 1. Kita akan membahas mengenai apa aja yang ada di dalam fungsi artikel. Jadi teman-teman sekalian, artikel itu mempunyai fungsi. Yang pertama, memberikan informasi. Of course, itu sangat penting. Jadi, artikel memberikan informasi dan pengetahuan baru terkait suatu topik kepada pembaca. Yang kedua, of course, mengedukasi pembaca. Itu juga penting. Kenapa? Karena artikel dapat menjadi sarana untuk mengedukasi pembaca dan membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang suatu topik. Yaitu memberikan sudut pandang. Apa yang dimaksud memberikan sudut pandang? Nah, jadi artikel itu dapat diberikan sudut pandang atau pandangan pribadi penulis terkait suatu topik. Nah, jadi ini tuh membantu pembaca untuk memahami perspektif yang berbeda gitu. Nah, yang keempat ada membangun opini publik. Nah, jadi artikel dapat mempengaruhi atau membentuk opini publik terkait suatu topik, terutama jika artikel dipublikasikan di media massa yang luas. Yang kelima, ada mempromosikan produk atau layanan. Nah, jadi itu artikel dapat digunakan sebagai sarana untuk promosi produk atau layanan tertentu dengan cara memberikan informasi dan kelebihan produk atau layanan tersebut. Terus ada meningkatkan branding. Nah, ini tuh artikel dapat membantu meningkatkan branding atau citra merek gitu, terutama jika artikel ditulis dengan gaya bahasa yang konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai merek gitu, dengan ya yang mereka tulis, branding citra merek mereka gitu harus sesuai. Yang ketujuh, ada meningkatkan traffic situs web. Nah, jadi ini tuh artikel dapat membantu meningkatkan traffic situs web atau blog, terutama jika artikel dikemas dengan menarik dan dibagikan melalui media massa. Yang ketujuh, ada meningkatkan traffic situs web. Jadi itu artikel dapat membantu meningkatkan traffic situs web atau blog. Jadi terutama jika artikel dikemas dengan menarik dan dibagikan melalui media sosial atau platform lainnya. Nah, selain mempunyai fungsi, artikel juga mempunyai beberapa jenis. Nah, ini ada beberapa jenis yang berdasarkan penulis. Jadi ada artikel redaksi dan artikel umum. Nah, yang kedua ada berdasarkan sesuai fungsinya atau kepentingannya. Jadi artikel juga dibedakan menjadi dua macam. Ada artikel khusus sama artikel sponsor. Nah, yang khusus ini tuh nama lain dari artikel redaksi. Sedangkan kalau artikel sponsor ialah artikel yang ngebahas atau memperkenalkan sesuatu gitu. Nah, terus ada yang berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitan. Dibedakan menjadi beberapa macam. Ada artikel praktis,
Jadi artikel praktis itu merupakan yang mengutamakan keterampilan daripada mengembangkan pengetahuan. Nah, jadi artikel ini tuh cenderung naratif gitu. Artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa atau tahapan. Jadi contoh dari artikel praktis yang membahas kayak langkah-langkah penting gitu dalam mengisi, misalkan ya, langkah-langkah penting dalam mengisi PDDS SNMPTN. Nah, terus ada artikel ringan. Jadi artikel ringan ini yang membahas segala hal ringan gitu, tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Nah, biasanya tuh penulis menggunakan bahasa yang santai serta mengandung humor dalam tulisannya. Terus ada artikel opini. Nah, kalau opini secara umum semua artikel kan adalah opini, tapi jenis artikelnya itu cuma ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Jadi penempatan khusus ini terdapat dalam rubrik misalnya kolom opini gitu. Jadi tajuk rencana atau editor lainnya. Biar artikel ini tuh ngebahas suatu permasalahan secara mendalam gitu. Jadi akan lebih baik bila si penulis harus lebih memahami dan sudah ahli gitu di bidang tersebut. Nah, terus ada artikel analisis ahli. Jadi artikel ini tuh bisa dikatakan bentuk artikel yang paling serius gitu di antara artikel lainnya, karena ini tuh kayak contohnya tuh kayak di misalkan menggunakan kayak teori-teori para ahli gitu. Nah, biasa kan contohnya itu mengenai hasil skripsi atau tesis. Nah, di dalam itu tuh kan ada teori para ahli gitu. Nah, itu dicantumin. Itu termasuk kayak artikel analisis ahli. Nah, selain mempunyai fungsi, jenis, artikel juga mempunyai ciri-ciri. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi dari sebuah artikel jenis-jenisnya. Yang pertama, artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas untuk bertujuan lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari artikel. Jadi, sebaiknya artikel juga menggunakan bahasa yang komunikatif dan bertele-tele. Makanya hal ini yang membuat beberapa pihak sering sebut artikel sebagai sebuah karya ilmiah populer. Yang kedua, isi artikel mengandung fakta dan opini. Of course, harus mengandung fakta dan opini berdasarkan sudut pandang yang objektif, tidak menyudutkan salah satu pihak, dan dilengkapi dengan kata pendukung yang teruji kebenarannya. Jadi hal ini tuh dikarenakan seluruh tulisan dalam sebuah artikel sebenarnya adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata dan bukan sebuah karangan imajinatif dari seorang penulis saja gitu. Yang ketiga, ada penulisan artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Nah, jika di ciri pertama itu harus ringkas, padat, dan jelas, maka ciri yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang formal, sekaligus kalimat yang lugas dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar artikel memiliki isi yang lebih padat dan berisi informasinya yang mudah dipahami. Yang keempat, ada penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Jadi ciri keempat ini adalah penulisan yang dibuat secara sistematis pada beberapa bagian tertentu. Nah, penulisan yang sistematis pada dasarnya dapat membuat pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari artikel tersebut. Yang kelima, bersifat faktual dan informatif. Nah, yang terakhir ini, ciri artikel harus memiliki sifat yang faktual dan informatif. Karena artikel bersifat faktual, maka harus dipahami sebagai sebuah artikel yang ditulis berdasarkan kenyataan dan memuat kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan artikel yang bersifat informatif adalah yang mengandung maksud untuk memberikan informasi yang berangkat dari hasil penelitian
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu. Tadi kita sudah membahas mengenai artikel atau mengulas sedikit mengenai artikel. Kini kita selain artikel, berita juga mempunyai fungsi. Nah, ada apa aja? Yang pertama, menyampaikan informasi. Of course, itu sangat penting. Kita sering jumpai di media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan situs web berita gitu. Di situ menyampaikan informasi tentang peristiwa terkini dan relevan kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, adanya mengedukasi dan mencerahkan. Gimana maksudnya? Jadi berita di media massa memberikan pembaca, pendengar ataupun pemirsa memahami yang lebih baik tentang isu-isu kompleks dan perkembangan terbaru di berbagai bidang. Ada mengawasi kekuasaan, yaitu media massa berperan sebagai penjaga kebebasan pers dan pengawas kekuasaan dalam memberikan tindakan atau kebijakan pemerintah serta institusi publik lainnya. Yang keempat yaitu membangun opini publik. Jadi berita di media massa mempengaruhi pembaca, pendengar atau pemirsa dalam bentuk opini mereka tentang suatu isu atau peristiwa dengan menyediakan berbagai sudut pandang dan informasi yang relevan. Yang kelima, menghubungkan masyarakat. Itu media massa memainkan peran penting dalam menghubungkan individu-individu yang tersebar geografis melalui berita lokal, nasional, dan internasional. Yang keenam ada menghibur. Jadi selain memberikan informasi, media berfungsi untuk menghibur. Jadi selain memberikan informasi, media massa juga menyediakan konten hiburan yang beragam, kayak seperti gosip, selebriti, film, musik, dan acara televisi. Nah, berita juga mempunyai jenis. Ada apa aja? Yang pertama ada straight news. Jadi straight news atau yang bisa dibilang adalah berita langsung. Jadi jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terkini atau baru, secara aktual, terhangat, dan juga menarik. Jadi jenis berita ini yang biasanya kita temui pada halaman depan dari koran ataupun surat kabar yang ada di sekeliling kita. Jadi berita straight news terbagi menjadi dua macam, berita hard news dan berita soft news. Kalau hard news itu berita keras, sedangkan soft news itu berita lunak. Jadi berita keras atau bisa dibilang hard news juga sering diartikan sebagai berita hangat yang mempunyai arti penting gitu bagi banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa. Karena biasanya terjadinya berisi kejadian yang terkini gitu, yang baru saja terjadi atau akan terjadi. Contohnya tuh kayak kalau yang hard news tuh kayak berita perang, politik, kriminalitas, dan ekonomi negara. Nah, sedangkan berita lunak biasanya kurang penting gitu, karena bukan kurang penting juga, cuman kurang lebih itu lebih berisi gitu, karena isinya tuh kayak menghibur, walau kadang juga kayak membuat informasi penting di dalamnya, membuat berita. Kalau berita lunak atau berita soft news itu biasanya kurang penting karena menghibur. Jadi walaupun kadang juga kayak memuat informasi penting, di dalamnya membuat berita jadi berita di dalamnya itu memuat kayak interest atau jenis public feature gitu. Jadi berita ini tuh jenisnya lebih menarik bagi emosi ketimbang akal pikiran gitu. Contohnya kayak seni, hiburan, dan gaya hidup. Nah, yang kedua ada opini news. Jadi opini news ini merupakan berita, pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap suatu yang penting. Berita opini ini berasal atau bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Contohnya kayak dari pendapat dari, contohnya nih ya, pendapat dari pengamat ekonomi mengenai turunnya harga rupiah di dunia. Nah, yang ketiga ada berita interpretasi. Ini tuh merupakan jenis berita yang perkembangan dari straight news. Jadi perkembangan di sini tuh maksudnya dengan adanya penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber, dan pengamatan. Nah, serta menambahkan data-data yang terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail gitu, lebih lengkap. Berita interpretatif ini tuh sangat dibutuhkan
wawasan yang luas dan juga ketajaman analisis dari sang wartawan. Nah, yang keempat ada depth news, yaitu berita mendalam. Nah, maksudnya nih berita yang dikembangkan dengan kayak ada unsur 5W1H gitu, kayak why, kayak mengapa gitu suatu peristiwa ini bisa terjadi, terus kayak how itu bagaimana peristiwa ini terjadi gitu, detailnya peristiwanya itu gimana gitu, serta suatu kayak lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana selanjutnya gitu dari kasus si peristiwa tersebut gitu. Nah, terus tujuan web news ini adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah secara mendalam. Contohnya itu kayak eh, contohnya ibu kota, contohnya misalkan ibu kota Jakarta selalu dilanda banjir setiap kali musim penghujan datang. Nah, itu kayak why, bagaimana, mengapa gitu, bagaimana cara peristiwa itu terjadi, terus selanjutnya bagaimana cara menanganinya gitu. Nah, yang kelima ada berita investigasi. Jadi investigasi news ini adalah liputan penyelidikan gitu. Jadi maksud dari berita ini yaitu yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Jadi berita investigasi adalah berita hasil laporan investigasi sendiri gitu, yang dihasilkan dengan metode-metode investigasi antara lainnya dengan kekayaan sumber berita kayak misalkan observasi, wawancara yang luas, dan riset yang mendalam. Berita investigasi ini tuh kayak kayak sebuah reporter gitu, investigasi reporter gitu, yang sebagai jurnalisme yang membongkar kejahatan gitu, kayak suatu kejahatan yang biasanya ditutup-tutupin gitu. Nah, wartawan yang baik tuh akan mencoba gitu mempelajari dokumen-dokumen yang bersangkutan dan membongkar keberadaan tindakan kejahatan di belakangnya gitu. Jadi dia tuh investigasi itu biasanya kayak di lapangannya gitu, bagian lapangannya. Nah, jadi contohnya nih misalkan praktik korupsi di kalangan pejabat DPR. Nah, berita investigasi ini tuh hampir sama seperti depth news, hanya bedanya tuh kayak depth news tuh melaporkan peristiwa secara mendalam, sedangkan investigasi gini ini tuh sebenarnya tuh investigasi itu termasuk bagian dari depth news. Bedanya investigasi ini tuh bagian pencariannya di lapangannya gitu, bagian lapangannya, terus hasilnya tuh ya depth newsnya gitu. Nah, berita juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ada apa aja? Yang pertama bersifat aktual dan faktual. Yang kedua mengandung unsur 5W1H. Yang tiga menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Yang keempat peristiwa disusun secara kronologis. Yang kelima menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh judul berita dapat mewakili isi berita tersebut. Itu segitu yang saya ulas mengenai penulisan berita dan artikel pada diskusi pertama di kelas kami. Dan pada diskusi pertama kami juga ada beberapa pertanyaan mengenai kayak sebenarnya kita juga memang masih bingung kalau berita tuh kita sudah bisa membedakan beberapa jenisnya, kayak ini termasuk dalam berita hard news atau soft news atau straight news atau opini gitu. Nah, sedangkan kalau artikel tuh kita belum begitu paham mengenai perbedaan tersebut, dikarenakan kayak penulis dengan cara penulisannya juga masih hampir sama gitu beberapa artikel. Nah, nanti saya akan contohin beberapa link jenis. Ada beberapa nanti link saya cantumin mengenai ciri-ciri atau jenis artikel itu bagaimana, apa aja gitu, nanti saya cantumin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Audio Jungle.